Bismillahirrahmanirrahim. Uhyikum bitahiyyatil Islam. Assalamun alaikum minallah wa rahmatullahi ladunhu wa barakatuh. Kullu amin wa antum bi khair, kullu yaumin wa antum bi khair. Semoga semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Pada video sebelumnya kita telah menjelaskan tentang Asmaul Husna, nama Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu Allah, apa kelayakan sehingga disebut sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, Allah kita sudah memahami sebagai nama, dan pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang Allah sebagai nasab. Ya, jadi ketika pembahasan tentang Allah digulirkan oleh Rasulullah SAW ketika diutus di tengah-tengah kaum Quraisy, maka ini menjadi sebuah perdebatan. Kaum Quraisy di waktu itu meletakkan segala sesuatu dalam sebuah pola yang disebut dengan sunaiyat, segala sesuatu berpasang-pasangan. Jadi bagi kaum Quraisy, kalau Allah itu adalah Tuhan baik, ada Tuhan buruk ya. Kalau ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi. Jadi kaum Quraisy menempatkan segala sesuatu itu dalam sunaiyat, dalam dua sisi, selalu ada dalam dua sisi. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang apa itu Allah, bagaimana itu Allah, ketika kaumnya datang mengatakan ansib lana rabbak, ya, runutkan pada kami tentang bagaimana Tuhanmu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Qul huwallahu ahad. Jadi suratul Ikhlas, sebuah surah yang kata penamaan surahnya tidak ada satu kata pun di dalam surah ini tentang kata Al-Ikhlas. Jadi ini menggambarkan bahwa ketika memahami surah ini, semua perkara tentang ketuhanan itu ikhlas, selesai. Ini adalah penyelesaian, ya, selesai terkait masalah ketuhanan. Baik, Allah mengatakan qul, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa dia itu Allah itu ahad. Jadi yang pertama kelayakan atau nasab, ya, nasab itu artinya kelayakan atau runutnya. Jadi kelayakan untuk menjadi Allah, maka itu harus ahad. Jadi Allah itu ahad, Allah bukan wahid. Jadi bukan wahid. Jadi saudara-saudara sekalian, sebagai lisanul Arab yang segala sesuatu itu memiliki dua sisi, atau segala sesuatu adalah sunaiyat di dalam bahasa Arab, dalam lisanul Arab, ya. Maka qul ini, ya, qul ini adalah qul yang disebut dengan qul daruriyah, qul yang mesti memang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah qul daruriyah, maksudnya karena inilah yang sehingga Rasulullah SAW diutus. Jadi bukan hanya sebuah perintah, ini bukan hanya qul khabariyah, atau bukan hanya kita diberi kabar bahwa Rasul pernah disuruh mengatakan ini, tapi ini adalah qul daruriyah yang memang menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari kerasulan. Jadi katakanlah Muhammad huwallahu ahad, Allah itu adalah ahad, bukan wahid. Jadi di dalam surah Al-Ikhlas ada dua kata ahad. Jadi yang pertama adalah ini, dan yang terakhir ini adalah lam yakun lahu kufuwan ahad. Dalam lisanul Arab juga disebut sebagai sunaiyat. Apa yang dimaksud pada ahad yang pertama dan apa yang dimaksud dengan ahad yang kedua? Baik, ahad itu bukan wahid. Ahad itu adalah
segalanya Allah. Jadi tidak memiliki bagian-bagian. Jadi Allah itu tidak memiliki tangan, kaki, wajah, badan. Nah, itu lam yatajassa ya. Jadi Allah itu tidak berbagian-bagian. Ini namanya ahad. Allah semuanya Allah. Jadi Allah itu adalah Allah semuanya. Tentangnya dia adalah Allah semuanya. Ini namanya ahad. Jadi Allah itu adalah semuanya. Sementara segala sesuatu itu adalah punya bagian-bagian, atau kalau sesuatu itu disebut satu, dia disebut dengan wahid. Mobil itu satu ya. Mobil itu wahid ya. Karena mobil yang satu memiliki bagian-bagian yang banyak. Bannya, rodanya 4, ada pintunya, jendelanya 4, pintunya 4, setirnya 1, remnya, gasnya, ada bagian-bagiannya. Jadi itu namanya satu tetapi berbagian-bagian, itu namanya wahid. Nah, ahad artinya satu tidak berbagian-bagian. Adapun ahad yang ini adalah ahad juga, kata ahad juga, lam yakun kufuwan ahad. Ahad ini bermakna tidak satu pun ya, tidak satu pun yang sama, karena segala sesuatu itu sunaiyat, sementara Allah itu mutlak. Jadi Allah itu tidak memiliki sesuatu pun yang sama. Jadi lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah bukan sunai, bukan sunaiyat. Allah bukan dua sisi, tetapi Allah adalah ahad. Yang kedua, ansib lana rabbaka, layakkan, runutkan pada kami tentang Tuhanmu. Rasulullah SAW disuruh menyebut bahwa Allahu As-Samad. Allah itu adalah As-Samad. As-Samad artinya tidak ada ruang kosong bagi Allah. Jadi manusia itu kalau disebut manusia, mau menyebut dirinya Tuhan, katakanlah Fir'aun ya. Fir'aun pernah, manusia yang pernah menyebut dirinya Tuhan. Fir'aun itu begitu banyak ruang As-Samad ya. Begitu banyak ruang kosong bagi Fir'aun. Fir'aun hanya ada di Mesir, tidak ada di sini. Fir'aun ada di suatu masa, tidak ada di masa yang lain. Itu namanya ruang kosong. Sementara Allah itu adalah As-Samad, tidak ada ruang kosong. Jadi tidak ada ruang kosong. Seluruh materi memiliki ruang yang kosong. Sebesar-besarnya sebuah galaksi, ya, ada ruang yang lain yang tidak mampu dia tempati, yang menjadi ruang kosong baginya. Begitu pula sepadat-padatnya sebuah materi, di dalamnya ada ruang kosong. Di dalamnya ada ruang kosong. Kalau di zoom, jadi ini adalah benda padat ya, benda yang kelihatan padat ya, tetapi kalau di zoom ini akan kelihatan ruang kosong, ruang yang berlubang, yang di dalamnya ada materi lagi yang disebut dengan zarrah ya. Ada partikel-partikel. Di dalam partikel-partikel itu kalau di zoom lagi, itu ada ruang kosong lagi yang biasa disebut dalam dunia pengetahuan disebut dengan liquar ya. Ya, di dalam liquar itu kalau di zoom lagi, itu nanti kita akan dapati lagi ruang kosong yang diisi oleh satu materi yang disebut dengan fatila. Jadi dalam Al-Quran Allah menyebutkan zarrah, nakira, kemudian ada lagi fatila sebagai materi-materi yang pasti memiliki ruang yang kosong. Jadi saudara-saudara sekalian, yang disebut dengan Allah, jadi nasab Allah artinya kelayakan disebut dengan Tuhan. Allah disebut Allah itu adalah tidak ada ruang kosong baginya. Allah huwal awal wal akhir, Allah wal batin wal zahir wal batin ya. Dan Allahus Samad. Kemudian lam yalid walam yulad. Jadi nasab ketiga dari Allah, runutan ketiga dari Allah adalah bahwa untuk disebut Allah, untuk disebut Tuhan, lam yalid walam yulad. Jadi tidak diperanakkan dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi ini untuk membantah atau meluruskan orang-orang yang nantinya menyebut tentang Isa alaihissalam itu sebagai anak
menjadi Tuhan ya. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa di akhirat kala Allah menyebutkan tentang cuplikan hisab. Allah katakan, bertanya langsung kepada Isa alaihissalam, a anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummi lihaini. Jadi apakah engkau yang berkata kepada manusia, jadikan saya dan ibuku sebagai Tuhan. Jadi untuk menjadi ilah, menjadi Allah, harus lam yalid walam yulad. Kemudian nasab yang ketiga, yang keempat adalah walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada samanya yang disebut dengan Allah. Jadi Allah itu tidak ada sepadan. Jadi tidak ada sepadan, sementara segala sesuatu adalah memiliki padanan, segala sesuatu memiliki pasangan. Allah katakan, inna khalaqna kulla syai'in zaujain. Segala sesuatu kami ciptakan zaujain, berpasangan, berpadanan. Sementara Allah adalah lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dipadankan. Jadi ini disebut dengan nasab. Jadi ini disebut dengan nasab atau kelayakan. Jadi nasab artinya kelayakan. Jadi ketika kaum Quraisy datang kepada Rasulullah, ansib lana rabbaka, runutkan, terangkan pada kami nasab, ya, kelayakan Tuhanmu itu. Jadi sampai Allah menurunkan qul huwallahu ahad. Jadi Allah ada satu sisi yang disebut dengan asma, nama-nama Allah, yaitu Allah dan Ar-Rahman. Ini adalah nama Allah agar kita mendapatkan kata untuk menyebutkan. Jadi bukan hanya pencipta, maha kuasa, maha pemberi, tetapi ada dua buah nama yang bisa disebutkan, yaitu Allah dengan memanggilnya Allahumma, kemudian Rahman dengan memanggilnya Rabbi. Jadi dua ini untuk penamaan, sementara Al-Ahad ini adalah tentang nasab Allah Subhanahu wa taala, kelayakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak layak disebut Allah, ya, tidak selayak disebut ilah atau ditempatkan pada posisi Allah sesuatu yang ada bagian-bagiannya, sesuatu yang wahid. Allah itu ahad, ya. Tidak layak disebut ilah Tuhan apabila ada ruang kosong baginya, ya. Tidak awal wal akhir, tidak al-zahir, tidak batin, ya. Kemudian tidak layak disebut ilah atau Tuhan apabila beranak dan diperanakan, ya. Kemudian yang keempat, tidak layak disebut Tuhan kalau sesuatu itu memiliki padanan, memiliki pasangan, memiliki tandingan yang sama, ya, memiliki kufuan, ya, lam yakunlah kufuwan ahad. Semoga penjelasan ini telah merampungkan, menjadi ikhlas, ya, menjadi selesai persoalan tentang ketuhanan, baik tentang Asmaul Husna maupun tentang definisi kelayakan disebut dengan Tuhan. Kullu syukran lakum jami'a. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.